Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, maka tak henti-hentinya kita berikan rasa syukur kepada Yang Kuasa agar kita masih bisa mengikuti besok pelatihan yang terakhir. Dan tak lupa pula kita selalu memberikan juga salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat dan atas perjuangan beliau sehingga kita bisa dalam keadaan seperti ini. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, yang saya hormati Ibu Nancy, Ibu Mariam, Pak Zainal, dan Bu Iriani, izinkan saya mempresentasikan. Namun sebelum itu, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa kiranya. Oh ya Pak, nanti saya yang memimpin doa. Oke, silakan Bapak. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, baiknya marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Saya hormati. Doa selesai. Terima kasih Pak Zainal atas bantuannya, Ya, Pak, sudah memimpin doa. Baik teman-teman, saya meminta tolong kepada Ibu Nancy agar ditampilkan PPT saya. Mohon maaf ini karena kondisi fasilitas saya yang lagi tidak mendukung, sehingga saya minta bantuan Ibu Nancy untuk tampilkan. Bagaimana Bu Mariam, kedengaran suaraku? Iya Pak, iya kedengaran. Mohon bersabar dulu teman-teman karena sementara diproses oleh Bu Nancy untuk penampilan ini, karena ini kendala dari jaringan yang tidak secepat harus kita inginkan ya Pak ya. Iya Pak, ya Pak. Kayaknya ini bermasalah sama jaringannya Bu Nancy kayaknya nih Pak Zainal. Bu Nancy keluar. Atau di sini aplikasi ya. Pertama mengenalkan dulu perangkat keras dan perangkat lunak, itu hardware-nya dulu. Karena kalau aplikasinya itu selain dari Windows, sebentar ya dijelaskan. Yang kedua, mengkoneksikan perangkat keras ke jaringan dengan menggunakan handphone Android, atau bisa juga sebentar yang ketiga WiFi ya. Yang ketiga, mengkoneksikan perangkat keras ke jaringan dengan menggunakan WiFi yang dimana pengguna usernya banyak. Jadi katakanlah satu WiFi digunakan banyak, seperti di sekolah. Di sekolah kita kan katakan satu WiFi yang kecepatannya itu bisa 50 MB ya. Megabyte enggak salah ya. Terus itu digunakan oleh guru, digunakan oleh staf tata usaha, oleh operator. Itu maksudnya. Selanjutnya ya, guru juga bisa menstabilkan jaringan di handphone Android agar tetap pada jaringan tersebut. Ada teknik dan caranya, dan itu juga guru harus menguasainya itu.
Yang kelima, penggunaan aplikasi pendukung di laptop atau komputer Microsoft Office dan lain-lain. Jadi itu yang saya pahami, aplikasi atau perangkat lunak itu ada dua. Aplikasi utama itu adalah Windows. Windows terbagi ada 2003, ada 2007, ada 2010, ada 2013, dan mungkin sekarang ada yang terbaru. Nah, selain dari itu juga aplikasi pendukung yang harus ada di laptop, di komputer seperti Office, pemutar musik, terus apa ya, Mozilla, ya itu harus ada. Terus yang selanjutnya, mengetahui cara penginstalan Windows 2007. Karena sekarang kalau kita dalam keadaan kepepet, guru tidak menguasai hal itu, tiba-tiba laptopnya hang, atau netbooknya hang, atau komputer PC-nya di sekolah hang, pasti membutuhkan jasa penginstalan, orang yang mengerti IT, yang mengerti penginstalan. Jadi butuh proses lama itu. Jadi guru juga minimal harus menguasai itu. Dia pandai untuk memperbaiki, minimal menginstal lah. Selanjutnya Ibu. The next Bu. Di sini juga di literasi digital, bagaimana guru menambah kemampuannya atau pemahamannya, sumber dayanya, ilmu pengetahuannya, wawasannya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada dua cara, sebenarnya banyak cara ya, tapi saya ambil dua saja. Yang simpel sekarang kita bisa nonton di YouTube. Di YouTube begitu banyak cara-cara, spesifikasi dalam hal dunia teknologi dan informasi komunikasi. Kita bisa melihat apa saja di situ, orang sudah sajikan dengan begitu indah, dengan begitu gampang, tinggal kita lihat dan kita contohi dan kita lakukan. Yang kedua, guru harus mengikuti pelatihan teknologi dan komunikasi, baik diadakan di daerah maupun diadakan secara mandiri, ikut pelatihan di BLK, ikut pelatihan di yayasan, itu minimal harus dia kuasai. Selanjutnya Ibu. Terima kasih. Jadi demikianlah teman-teman tadi pemaparan saya tentang literasi digital, yang dimana ada 4 cakupan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itulah kemampuan saya. Saya sadar bahwa dalam pemaparan saya, dalam penyusunan materi ini, begitu banyak kekurangan-kekurangan yang harapan saya kepada teman-teman untuk menambahkan, mengisi kesempurnaan atau kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi saya pribadi untuk membuka sesi pertanyaan Ibu Bapak. Sempat dari teman-teman ada yang ingin menanyakan dari pemaparan saya tadi, silahkan 2 orang saja. Monggo. Ya, saya Pak mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Saya cara guru menambah kemampuan literasi digitalnya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di slide terakhir itu Ibu, saya sudah jelaskan tekniknya itu, caranya guru menambah kemampuannya dalam hal menambah pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, yang pertama itu Bu, tadi kita nonton Google. Kalau Google kita bisa lihat di HP apa yang ingin kita dalami. Contoh, Ibu Mariam lebih cenderung ke pemrograman. Jadi Ibu Mariam buka saja di YouTube tentang programmer, cara langkah-langkahnya, apa dan halnya, pasti Ibu sudah dapat. Sebenarnya banyak Bu caranya, tapi tadi di situ di presentasi saya ada 2. Yang kedua itu ikut pelatihan pastinya. Jadi pelatihan itu cenderung biasa ada dari sekolah yang kita mewakili, ada juga dari mandiri, apakah yayasan-yayasan kita ikuti di luar sekolah, atau kita juga ikut BLK atau ikut di organisasi masyarakat yang cenderung ada kaitannya dengan
eh, teknologi informasi dan komunikasi. Karena dua ini ada perbedaan. Kalau kita di YouTube itu kita mempelajari mandiri, kita lihat sendiri tuh, oh caranya bagaimana kita lakukan. Sedangkan kalau di pelatihan pasti secara terstruktur kita dikasih tahu dari awal cara, teknik, trik, sehingga kita bisa menggunakan atau memahami aplikasi mungkin kalau pelatihannya, atau hardware kali, atau softwarenya, atau penginstalan dengan kapasitas banyak atau cloudnya, atau kita bisa dikatakan juga pelatihan tentang pembuatan seperti situs-situs dan segalanya. Saya kira itu Ibu, mohon maaf kalau umpamanya jawaban saya tidak terlalu memuaskan. Siapa tahu ada tambahan dari Bu Mariam, silahkan, monggo. Ya, terima kasih banyak Pak. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menanyakan? Isu Pak bertanya. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan, kan di sini Bapak membahas tentang literasi digital. Ya, siapa? Atau yang biasa pemanfaatan aplikasi yang akan kita gunakan nantinya dalam proses pembelajaran. Siapa? Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, kan kita guru ini terkadang masih minim tentang bagaimana menggunakan aplikasi atau memanfaatkan aplikasi terus. Jadi pertanyaan saya itu Pak, bagaimana cara atau upaya yang akan kita bisa lakukan supaya dalam pemanfaatan aplikasi itu dalam pembelajaran? Ya, Pak, terima kasih Pak Isnan, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, Kita memang guru di saat situasi begini pandemik yang seperti saya jelaskan tadi, memang harus diwajibkan untuk menguasai salah satu aplikasi yang sekian banyak. Jadi upaya kita atau cara kita, pertama, kita memilih salah satu aplikasi yang betul-betul kita anggap mudah. Selain dari itu, anak-anak juga yang kita ingin implementasikan atau memberikan pembelajaran itu mereka paham. Tapi sebelumnya kita sosialisasi dulu. Caranya menggunakan aplikasi WA. Sampaikan ke anak-anak bahwa kita ini menggunakan aplikasi katakanlah Classroom. Jadi anak-anak semua tugasnya, kehadirannya apa ada di Classroom. Nanti adapun yang ingin ditanyakan melalui WA saja kalau tidak dimengerti. Itu salah satunya Pak. Yang kedua, kalau memang kita tidak mengerti salah satu dari aplikasi itu atau kita masih ibarat kata awam, bisa kita bertanya sama teman-teman di teman rekan mengajar kita cara penggunaannya. Bagaimana sih Pak Zainal ini kita gunakan Classroom? Gimana sih dengan Google Meet-nya? Terus kalau di Classroom gimana caranya menampilkan daftar hadirnya? Bagaimana caranya kita bisa mensinkronkan jawaban anak-anak, soal anak-anak dengan Microsoft Office Excel agar kita tidak tersiksa. Jadi banyak cara Pak. Itu salah satu caranya yang saya sebutkan. Paling efisiennya kita bertanya sama teman-teman yang tidak yang mengerti atau sering menggunakan atau sudah memang bidangnya di situ. Kalau saya sih demikian Pak, karena saya di sekolah juga selama pandemi ini saya menggunakan aplikasi selain dari WA, saya menggunakan aplikasi Classroom. Di mana Classroom itu saya sebelum menggunakannya saya sudah memberikan anak-anak teknik-teknik cara-caranya berupa video yang apakah kita download di YouTube lalu kita permudah, kita pangkas agar anak bisa mudah ya mempelajarinya. Setelah itu setelah kita sosialisasi lalu kita menggunakannya. Tapi sosialisasinya itu Pak bukan dalam keadaan proses belajar. Sebelum proses belajar kita sudah rancang memang. Nah, kalau bisa di RPP kita. Nah, kalau sekarang kan di sekolah penggerak ya, di tujuan kita juga itu atau di capaian penilaian kita itu kita cantumkan bahwa kita akan gunakan aplikasi ini. Karena kalau kita menggunakan dalam proses pembelajaran pasti materi kita atau apa yang kita inginkan terhalang atau waktunya akan terambil. Itu yang saya bisa pahami Pak. Siapa tahu dari Pak Zainal bisa berbagi trik cara di sekolah Bapak karena kita kan beda-beda Pak. Ya, siapa tahu ada cara yang mungkin sebagai literatur saya
dalam hal mengajar di bulan Juli nanti nih. Tapi harapan saya mudah-mudahan kita bisa tatap muka lagi, Pak. Jangan lagi digital. Walaupun tetap tatap muka, kita tetap gunakan ini. Kita tetap gunakan media memang. Karena ini tuntutan zaman sekarang. Itu Pak Zainal. Silakan, sama tahu ada yang mau ditambah. Oh iya Pak, makasih banyak Pak atas penjelasannya. Oke. Sudah tidak ada teman-teman yang lain untuk ingin menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan sehubungan dengan penjelasan saya, pemaparan tentang materi literasi digital. Apa teman-teman sudah bisa dimengerti? Bagaimana Bu Aryani? Ya begini Pak, kalau saya kan itu untuk proses kelas saja, untuk pada masa ini saya sudah menggunakan via WA saja. Oh iya. Kalau untuk itu saya belum mahir. Oh iya Bu, betul. Iya. Nah, iya Bu. Iya, Bu. apa hanya untuk via WA saja? Di WA juga mengirimkan sama anak-anak ada video misal ada mengenai perangkat komputer. Oh iya. Kira-kira bagaimana? Kenapa Ibu? Terputus suaranya Ibu. Ya. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran sudah. Ya. Lanjut Bu, lanjut. Di sekolah saya dan dengan kemampuan saya sendiri ini untuk pembelajaran sendiri pada masa ini saya hanya melalui WA saja. Saya tidak menggunakan Google Classroom. Saya hanya menggunakan via WA saja. Jadi bagaimana caranya untuk penyampaian informasi itu bisa sampai ke sana melalui WA atau aplikasi-aplikasi yang lain? Oke Bu, tadi saya sudah sampaikan bahwa aplikasi yang 6 yang saya tampilkan dari sekian banyak aplikasi itu tergantung dari individu gurunya, yang mana dikuasai, yang mana yang bisa memudahkan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran sesuai dengan mapel kita masing-masing, ya kan Ibu ya. Kalau memang Ibu ingin mempelajari salah satu aplikasi dan Ibu tidak memahami atau mungkin diwajibkan di sekolah kita, sekolah Ibu, Ibu Aryani pakai ini ya, semua guru pakai ini, tidak boleh tidak. Jadi Ibu bisa belajar sama teman, langkah-langkahnya bagaimana, caranya bagaimana untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kalau memang diwajibkan atau diharapkan atau harus serentak semua. Tapi selama Ibu tidak diwajibkan begitu di sekolah Ibu gunakan saja yang simple. Karena Ibu tadi mengatakan di WA saya juga kirimkan video, saya juga kirimkan voice, saya juga berikan materi. Adapun metodenya Ibu yang sendiri yang tahu gimana caranya menyampaikan materi, apakah melalui video atau melalui voice suara, dan absennya juga, penilaiannya juga demikian. Jadi saya rasa hal-hal yang wajar saja Ibu, hal-hal yang sah-sah saja menurut saya, karena itu tergantung dari kita sendiri. Apalagi di sekolah penggerak ini memang kita sebagai fasilitator untuk memberikan sebuah pengembangan, sebuah literasi buat anak-anak. Saya kira itu Bu, mohon maaf kalau jawaban saya kurang memampuan, itu pun kemampuan saya juga. Makasih. Ya, Bu. Baik teman-teman, ada lagi mau tanya? Kalau tidak ada, saya akhiri saja presentasi saya. Oke Pak, Bu Marin tidak ada lagi kan? Bu Nancy tidak ada bertanya? Iya, tidak Pak. Oke, kalau memang tidak ada, saya akhir saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu semua sudah mendengarkan presentasi saya. Kembali saya mengatakan pendapat Bapak Ibu, saran Bapak Ibu adalah masukan buat saya untuk kesempurnaan di materi literasi digital.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.